Kalau di sini XA. Ya, XA. XA-nya berapa? Ya, FK sama dengan K kali XA. Di mana XA itu sama dengan A kali sin theta ya. Ada lagi yang lain? Masa batang diabaikan. Berarti yang ada hanya MG. Ya, kita mulai. Sigma momen di titik O sama dengan JO theta double dot. Ya. Kalau tetanya ke kanan berarti momennya dia juga ke kanan. Ya. Positif adalah arahnya CW. Ya, berarti yang arahnya ke kanan positif. Ya. Yang membuat momen arah berlawanan berarti negatif. Berarti di sini FK itu adalah negatif minus FK kali A minus MG kali X ya sama dengan J0 theta double. Untuk J0 pendulum adalah ML kuadrat. Ya. Masa pendulum kali L kuadrat. Ya, baik. Ini kita masukkan K kali XA kali A minus MG kali L sin theta sama dengan ML kuadrat theta double dot. XA kita masukkan minus K A kuadrat sin theta minus MG L sin theta sama dengan L kuadrat theta double dot. Karena theta kecil sekali, maka sin theta bisa kita anggap sebagai theta. Sehingga KA kuadrat theta minus MG L theta sama dengan L kuadrat theta double dot. Ya, tetanya kita sendirikan. KA kuadrat min plus MGL kali theta sama dengan ML theta double dot. Ya, karena yang kita tinjau adalah M ya dengan perpindahan theta, maka persamaannya adalah ML kuadrat theta double dot plus KA kuadrat plus M GL theta sama dengan 0. Ini adalah persamaan geraknya. Ya. Kalau kemarin Anda belajar tentang massa ekivalen, ini adalah massa ekivalen. Ini adalah K ekivalen. Sehingga massa ekivalen kali theta double dot K ekivalen kali theta sama dengan 0. Ada pertanyaan?
Ya, baik. Gak ada yang bertanya, kenapa nggak ada K delta statis? MG-nya kok masih diperhitungkan? Nah, karena apa? K delta statis itu tidak ada. Ya, kalau kita berikan MG, maka dia tidak akan menjadi reaksi daripada si pegasnya. Pegasnya tetap aja. Ya, kalau kita pasangkan MG berarti pegasnya tidak akan mulur karena posisinya seperti itu, miring, mendatar begitu ya. Sedangkan MG-nya dia ke bawah. Ya, jadi pegasnya tidak dipengaruhi oleh berat masanya. Ya, sehingga di sini tidak ada keseimbangan statis, kemudian MG-nya masih ada. Ya. Kemarin Anda punya tugas seperti ini ya. Ini ada X, kemudian ini ada A, ini ada R, ya. Ini ada M, ini juga ada M puli, ya. Ini K1, ini K2. Ya, ada contoh seperti ini. Ya, ini ada theta. Anda diminta mencari M ekivalen. Kemudian Anda diminta mencari K ekivalen. Diminta juga mencari persamaan gerak. Ya. Masa ekivalen. Ya, masa ekivalen di titik di masa M. Ya, M balok. Berarti energi kinetik ya. Kalau kita tarik dia ke arah X, maka massa dia akan mempunyai energi kinetik T massa ditambah dengan T massa puli. Ya, pulinya dia juga berputar sebesar theta dot. Ya, setengah M X dot kuadrat ditambah setengah J puli kali theta dot kuadrat, di mana J puli itu sama dengan apa? Setengah M puli R kuadrat. Ya, kita masukkan setengah M X dot kuadrat ditambah dengan setengah kali setengah M puli R kuadrat theta dot kuadrat sama dengan setengah tetanya bisa kita ubah dulu. Ya, theta itu sama dengan X per X. Gimana? Tetanya puli itu berarti berapa? Ya, ini adalah X. Ya, berarti X theta itu sama dengan X per R apa X per A?
Halo? X1 per A. Ya, ini putarnya, titik putarnya itu dia bergeraknya ini sebesar theta ya. Nah, kemudian di sini ini ada titik A. Ya, di sini ini ada massa, kemudian ini adalah X. Berarti di sini itu adalah X ya. Sedangkan pulinya dia berputar. Ya, dia berputar. Ya, pulinya dia berputar. Ya, pokoknya gini. Ya. Wes, nggak usah lonceng aja. Ya, berarti X itu adalah theta A sin theta ya. Karena theta-nya kali maka sin theta sama dengan theta. Berarti X dia adalah A theta. Ya. Ya, jadi persamaan ini T total itu sama dengan setengah M X dot kuadrat ditambah setengah kali setengah M P R kuadrat kali theta-nya kita rubah ke X karena yang kita tinjau itu adalah X-nya X per A dot kuadrat. Ya. Kemudian kita masukkan M, kita sederhanakan M P R kuadrat per A kuadrat kali theta kali X dot kuadrat. Ya, ini adalah T total. Ya. Nah, massa ekivalen yang mana? Massa ekivalen itu adalah T total setengah M ekivalen X dot kuadrat. Ya, berarti massa ekivalen itu sama dengan M plus setengah M P R per A kuadrat. Ya. Itu adalah untuk massa ekivalen. Kalau K ekivalen, ya, K ekivalen berarti kalau di sini ini nanti dia kalau tarik ke sana berarti ada FK1 ke sana. Ya. Kalau dia diputar berarti ada gaya FK2. Ya. Di bawah untuk cari K ekivalen. K ekivalen itu adalah FK1 itu adalah K1 kali X. Sedangkan FK2 itu adalah K2 kali X2. Ya. Di mana X2 itu adalah apa? Ya. X2 itu nanti kalau ketarik ke sana berarti ini ada perpindahan. Ini adalah X2. X2 besarnya adalah theta kali atau di dulu R sin
karena tetanya kecil, maka R theta. Ya, kemudian K ekivalen berarti FK ekivalen sama dengan FK1 ditambah FK2. Ya, FK1 adalah K1X ditambah dengan K2X2. Ya, di sini X2-nya kita ganti K1X ditambah dengan K2F theta. Ya, K gaya ekivalen itu adalah K ekivalen karena yang ditinjau adalah di X, berarti di X. Ya. Nah, ini ada theta. Ya, theta itu berapa? Yang tadi sudah dicari. Theta itu adalah X per A. Sehingga ini dimasukkan ke sini. K ekivalen X itu sama dengan K1X ditambah dengan K2 R kali X per A. Sehingga K1 ditambah K2 R per A dikali X. Nah, ini adalah K ekivalen kali X. Sehingga K ekivalen itu sama dengan K1 plus K2 R per A. Ya, baik. Ada pertanyaan mungkin? Ibu terlalu cepat? Tidak. Ya, baik. Yang kemudian pertanyaan yang ketiga, persamaan gerak di titik M, ya, persamaan gerak ditinjau di massa, ya. Kita membuat FBD ini massa, ini ada perpindahan ke sana, ini adalah X. Kalau massa dia berpindah X, berarti di sini ada FK 1. Ya, kemudian di sini anggap dia adalah tongkat gitu ya, bukan tali. Kalau tali dia mulur, ini tongkat. Ya, ini ada T. Terserah mau T-nya ke kiri atau ke kanan. Ya, nanti akan berlawanan dengan yang di sini. Ini ada T. Ya, kalau X-nya itu ke kanan berarti ada theta ke sini. Ya, di massa puli ini adalah massa puli. Kalau
berputar CW, berarti di sini nanti ada FK2. Ya, ini FBD-nya seperti ini. Masing-masing nanti diturunkan dengan persamaan hukum Newton 2. Ya, baik. Untuk pulinya dulu atau untuk masanya dulu ya. Masa M, ya, persamaan geraknya itu adalah sigma F itu sama dengan mx double dot, ya. Positif arahnya ke kanan, berarti yang arahnya ke kiri berarti negatif, minus FK1 minus T sama dengan mx double dot, di mana FK1 sama dengan K1 kali X. Ya, ini adalah persamaan yang pertama. Ya, K1 kali X minus T sama dengan mx double dot. Ini adalah persamaan yang pertama. Ya. Kemudian di masa pulih, MP sigma momen di titik 0 sama dengan J0 kali theta double dot. Nah, putaran positif adalah CW, ya, sehingga yang arahnya sama itu positif, ya, berarti yang membuat momen arahnya berlawanan itu negatif, yaitu minus FK 2 kali R itu negatif, kemudian plus P kali A sama dengan J0 theta double dot. Ya. J pulih J0 itu sama dengan setengah MPR kuadrat. Ya. Kemudian untuk K2, FK2 itu adalah di mana FK2 itu adalah K2 kali X2. Ya. X2 tadi K2 kali X2, X2 tadi adalah R kali theta. Ya, baik. Ini kita masukkan ke persamaan minus K2 kali R theta kali R plus T kali A sama dengan J0. J0-nya langsung Ibu ganti setengah MPR kuadrat theta dot. Ya, ini disederhanakan K2 R kuadrat theta plus TA sama dengan setengah MPR kuadrat theta double dot. Ya, untuk persamaan di masa pulihnya, ya, setengah MPR kuadrat theta double dot plus K2 F2 theta minus ya. Ini adalah untuk yang di masanya. Ini adalah persamaan 2 di masa pulih. Ya, karena yang kita tinjau adalah di masa balok,
ya, mempunyai pergerakan X, berarti theta yang di sini kita nanti rubah menjadi X, ya, di mana X itu sama dengan theta kali A, ya. Theta. Ya, kita rubah semuanya menjadi X. Ya, berarti theta itu adalah X per A. Ya, setengah MP R kuadrat X double dot per A ditambah dengan K2 R kuadrat X per A T A sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan yang ketiga. Ya. Di sini ada hubungan antara puli dengan massa, ya, yaitu adalah T. Ya, di sini juga ada T. Berarti ini nanti bisa disubstitusi. Ya. Substitusi persamaan 3 ke 1. Ya. Yang mana kalau 3 kita sederhanakan T sama dengan setengah MP R kuadrat, ya, per A kuadrat, ya, T-nya kita pindahkan ke kanan, ya, kemudian A-nya kita bagikan, berarti X double dot plus K2 R kuadrat per A kuadrat kali X. Ya. Ya, kita masukkan ke persamaan 1, ya, persamaan 1, T-nya kita ganti, ya, minus K1 kali X, mana tadi, X minus T-nya kita ganti dengan setengah MP R per A kuadrat X double dot plus K R per A kuadrat X sama dengan M X double dot. Ya, yang semua komponen kita pindahkan ke kanan, yaitu M ditambah dengan setengah MP R per A kuadrat, ini adalah X double dot, plus K1, jadi K2, ditambah K2 R per A kuadrat X sama dengan 0. Plus K1 plus K2 R per A kuadrat X sama dengan 0. Ya, ini yang disebut dengan massa ekivalen, yang ini yang disebut dengan K ekivalen. Sama apa enggak?
ekuivalennya ini K1 plus K2 R per A kuadrat. Ya, kalau M-nya sama ya, M-nya sama, tapi yang K-nya yang beda ya. K-nya beda, M-nya sama, ini sama. Ya, K-nya kok beda? Mungkin ada yang keliru. Nah, coba dicek, tolong dicek K-nya.
Nah,